Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniansyah Putri. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Sosial Sains, Prodi Manajemen dan Konsentrasi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Price Earning Ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return saham perusahaan yang bergerak di bidang finansial di Bursa Efek Jakarta. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu daftar isi, di mana di sini terdapat bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 berisi landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis. Selanjutnya metode penelitian. Terdapat pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis data, dan hasil analisis data. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini terdapat latar belakang, yang mana terkait dengan pasar modal. Di sini pasar modal sebagai sarana investasi dapat digunakan oleh investor untuk ikut serta dalam kepemilikan saham suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat perusahaan yang membutuhkan dana untuk menjual surat berharga jangka panjangnya dan tempat para investor melakukan investasi. Nah, kemudian adapun perumusan masalah di sini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari price earning ratio atau PER terhadap return saham perusahaan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari volume penjualan produk terhadap return saham perusahaan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dan yang selanjutnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari tingkat suku bunga SBI terhadap return saham perusahaan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return saham perusahaan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, kemudian di sini adapun pembatasan masalah. Yang pertama itu, penelitian ini hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang finansial atau keuangan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta atau BEZ. Karena di sini BEZ dianggap cukup mewakili kondisi pasar modal di Indonesia. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai laba negatif atau tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Karena sesuai pendapat Guzarati tahun 1996 bahwa estimasi PER tidak akan berarti apabila perusahaan mempunyai tingkat keuntungan yang negatif. Kemudian jenis sekuritas yang digunakan sebagai populasi adalah saham biasa, karena umumnya saham biasa merupakan saham yang terbesar. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain seperti inflasi dan pajak diabaikan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang mana tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return saham perusahaan finansial secara parsial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return saham perusahaan finansial secara bersama-sama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Kemudian di sini ada pun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat untuk investor. Di sini sebagai tambahan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan investasi dalam saham. Nah, kemudian manfaat untuk analis pasar modal.
Di sini sebagai tambahan informasi dalam melakukan analisa dan meramalkan kinerja perusahaan di masa mendatang. Dan yang terakhir, manfaat untuk peneliti. Di sini sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang pasar modal, khususnya return saham. Nah, selanjutnya masuk kita ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini terdapat landasan teori, yang mana menurut Suat Husnan tahun 1994 mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Menurut Jogianto tahun 2000 mengartikan return total sebagai return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, price earning ratio juga diartikan sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan menurut Agus Sartono tahun 2001. Nah, kemudian volume penjualan produk menunjukkan seberapa produktif suatu perusahaan dan juga keberhasilan dalam pasar menurut Agus Sartono tahun 2001. Dan kemudian tingkat suku bunga merupakan salah satu dari beberapa indikator ekonomi moneter Indonesia. Di sini BI sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam rangka mengatur likuiditas peredaran uang di Indonesia menurut Agus Sartono tahun 2001. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke kerangka konseptual. Bisa kita lihat dari kerangka tersebut bahwa price earning ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Kemudian volume penjualan produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Dan yang terakhir, price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap return saham. Nah, kemudian masuk hipotesis penelitian. Di sini menurut Rusyadi tahun 2013 bahwa hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Nah, dalam penelitian ini akan menguji pengaruh price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return saham. Bisa kita lihat dari HA1-nya di sini bahwa price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan finansial di Bursa Efek Jakarta. Dan HA2-nya kita lihat di sini price earning ratio, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan finansial di Bursa Efek Jakarta. Nah, kemudian di sini yang terakhir bab 3 yaitu metode penelitian. Yang mana di sini terdapat pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari Indonesian Capital Market Director, JSX, Factbook, JSX Statistik, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahan. Dan adapun di sini waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal keluarnya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung. Nah, kemudian tempat penelitian di sini adalah perusahaan yang bergerak
di bidang finansial di Bursa Efek Jakarta. Nah, selanjutnya data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta atau BEZ melalui Indonesian Capital Market Director, JSX, Factbook, JSX Statistik, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah net income atau laba perusahaan, return perusahaan emiten, price earning ratio, data harga saham, volume penjualan produk, dan tingkat suku bunga SBI dan data lain yang relevan. Kemudian ada pun di sini populasi dan sampelnya. Yang pertama, populasi di sini menurut Sekaran, populasi adalah keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian atau benda-benda yang menarik perhatian untuk diselidiki. Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Periodisasi populasi penelitian mencakup data kuartal tahun 2002 sampai 2003. Kemudian sampelnya di sini menurut Sekaran tahun 2000. Metode ini disampelkan dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik dengan sampel yang ditentukan atau judgment sampling. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah perusahaan finansial atau keuangan listing pada tahun 2002 sampai 2003 dan tidak mempunyai laba yang negatif. Untuk mengalami kerugian selama periode pengamatan serta memiliki data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian variabel penelitian. Di sini terdapat variabel dependen dan variabel independen, yang mana variabel dependen yaitu return saham yang diukur dari return realisasi, yaitu return yang sudah terjadi atau sudah diperoleh oleh suatu saham pada suatu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan data historis, yang dalam penelitian ini menggunakan periodisasi kuartalan atau 3 bulanan. Sedangkan variabel independen yang pertama, price earning ratio, yaitu merupakan perbandingan antara harga saham dengan keuntungan per lembar saham atau EPS. Kemudian volume penjualan produk, di sini menunjukkan seberapa produktif suatu perusahaan dan juga keberhasilan dalam pemasaran. Dan yang terakhir, suku bunga SBI, di sini tingkat bunga yang ditentukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Nah, kemudian metode analisis data, di sini ada pun metodenya dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen digunakan regresi berganda. Tujuan pengujian regresi adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketiga variabel terhadap stok return perusahaan. Model regresi yang digunakan adalah regresi berganda, yaitu teknik analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Nah, dan yang terakhir, di sini ada hasil analisis data, yang mana di sini saya menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Yang mana uji asumsi klasik di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis yaitu ada uji regresi dan pengujian ketepatan perkiraan atau goodness of fit test. Yang mana uji regresi berisi pengujian koefisien secara parsial atau uji T, kemudian pengujian koefisien regresi secara simultan atau uji F, dan yang terakhir uji R2. Sedangkan pengujian ketepatan perkiraan atau goodness of fit test terdapat di sini uji T atau uji hipotesis parsial,
uji F atau uji hipotesis simultan. Nah, itulah tadi hasil presentasi proposal penelitian saya yang sudah saya teliti. Jika ada salah penulisan atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.